Ya, pemirsa, DPR RI menyetujui pagu indikatif yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan untuk tahun 2021 senilai 42,37 triliun rupiah. Anggaran tersebut terdiri atas program manajemen, kebijakan fiskal, hingga pengelolaan belanja negara terhadap dampak sosial dan ekonomi dari wabah COVID-19. Dalam pembacaan kesimpulan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2021, Komisi 11 DPR RI telah menyetujui pagu indikatif yang diusulkan Kementerian Keuangan sebesar 42,37 triliun rupiah. Pagu indikatif ini turun jika dibandingkan dengan pagu indikatif awal Kementerian Keuangan di tahun 2020 yang mencapai 49,87 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Swasil Nazar seperti dikutip media menyebutkan, anggaran tersebut terdiri atas program manajemen, kebijakan fiskal, hingga pengelolaan belanja negara yang tetap memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari wabah COVID-19. Berdasarkan sumber dana, pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2021 meliputi rupiah murni sebesar 33,86 triliun rupiah dan badan layanan umum 8,51 triliun rupiah. Sementara penggunaan anggaran di tahun 2021 akan difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, di mana hal ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah RKP di tahun 2021. Dan berdasarkan tema RKP tersebut, fokus pembangunan pada tahun 2021 terbagi menjadi 4, yaitu pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem ketahanan bencana. Berbagai sumber, IDEC Channel. Baik, pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh sudah tersambung melalui layanan telepon bersama dengan Ibu Eni Sriharati, Direktur Eksekutif Dindef. Halo, selamat pagi Ibu Eni. Pagi, Mas Pran. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, tapi saya bukan Direktur Eksekutif lagi loh. Oh, baik. Ibu Eni, ya. Ini menarik. Kalau kita cermati dengan kondisi seperti saat ini, Anda melihat tadi sudah disampaikan informasi bahwa Kementerian Keuangan ini dana yang diajukan ke DPR sudah disetujui 42,37 triliun rupiah. Cukup tidak sih sebenarnya untuk menyikapi kondisi COVID-19 yang masih belum ketahuan nih ujungnya sampai di mana? Iya, Mas. Jadi kalau kita bandingkan dengan 2020 ya. 2020 kalau nggak salah kan 49, walaupun pas 49 triliun itu juga ada pemangkasan untuk realisasi 2020 karena semua kementerian kan memang dilakukan pemangkasan. Betul. Nah, yang kedua yang harus kita ingat, pagu yang diajukan ini adalah untuk anggaran Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan itu biasanya tidak banyak yang terkait langsung terhadap program yang ke masyarakat. Karena program-program ke masyarakat itu kan biasanya melalui Kementerian Teknis. Jadi misalnya untuk bansos ya banyak yang melalui Kementerian Sosial, ada yang melalui Kementerian Dalam Negeri, ada yang melalui dana transfer dan sebagainya gitu kan. Nah artinya ini adalah anggaran untuk tata kelola atau untuk operasional Kementerian Keuangan. Lebih kepada dana operasional saja begitu? Ya, karena memang Kementerian Keuangan tidak banyak melakukan anggaran-anggaran yang langsung gitu kan, langsung operasional untuk program-program ke masyarakat. Berbeda misalnya dengan tadi ya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian misalnya. Nah, artinya kalau dibandingkan dengan banyak kementerian ini anggaran cukup besar karena rata-rata kementerian-kementerian yang lain itu masih banyak yang di bawah 10 triliun gitu anggarannya gitu. Nah, sehingga artinya kita mengapresiasi bahwa Kementerian Keuangan juga melakukan refocusing ya dan realokasi anggaran. Tetapi yang harus kita lihat nanti secara proporsional. Karena secara keseluruhan pasti anggaran di 2021 ini kan juga mengalami penurunan. Betul. Jadi artinya kalau kita hanya melihat secara parsial, ini Kementerian Keuangan juga diturunkan kan, kok gitu. Nah, tetapi tingkat efisiensi ini dibandingkan dengan
program-program yang langsung untuk ke masyarakat maupun untuk pemulihan ekonomi seberapa besar gitu. Dan ini kan untuk menunjukkan semacam komitmen maupun juga goodwill dan juga affirmative policy gitu loh. Jadi kalau katakanlah kan kalau kita bandingkan gitu kan di banyak negara banyak yang memotong anggaran-anggaran termasuk tunjangan untuk para pejabat negara gitu. Nah, ini mesti kelihatan sense of krisisnya ini harus kelihatan juga gitu di anggaran-anggaran yang sifatnya manajemen dan juga penghematan operasional di semua kementerian lembaga. Dan itu sudah turun kan Bu? Sudah turun dibandingkan dengan 2020 yang diajukan sekitar 49,87 triliun. Enggak, sebenarnya yang harus kita lihat nanti adalah realisasi di 2020. Karena 49 itu anggaran di awal, di APBN dulu, di APBN sebelum ada pandemi. Nah setelah ada pandemi ini kan banyak melakukan refocusing dan juga realokasi, termasuk juga penurunan dari total belanja operasional pemerintah banyak turun di refocusing. Presiden kan meminta untuk direfocusing ke program-program. Intinya sebenarnya sederhana. Jadi yang paling utama adalah harus ada sense of crisis. Jadi bagaimana alokasi anggaran-anggaran masing-masing KL itu juga fokus untuk pertama tadi untuk perlindungan sosial masyarakat dan kedua adalah untuk pemulihan ekonomi nasional. Artinya mentang-mentang jangan karena Kementerian Keuangan yang punya power gitu kan terus nggak mau ngalah gitu. Baik, tapi harapan Anda di 2021 begitu dengan COVID juga yang masih tetap terjadi begitu karena memang belum ketemu sampai sekarang begitu vaksinnya. Anda melihat seperti apa Bu ini nanti Kementerian Keuangan begitu kan focusingnya kemana begitu karena kinerjanya juga tentu ada hambatan juga karena ini kaitannya dengan bauran-bauran kebijakan juga akan dilakukan dengan semua sektor. Ya benar, yang pasti memang sekalipun misalnya vaksin itu sudah ditemukan, tetapi dampak untuk melakukan pemulihan itu nggak mungkin selesai 1-2 tahun. Betul. Apalagi kalau vaksinnya belum ditemukan, gitu kan. Jadi uncertainty-nya itu lebih tinggi. Artinya tingkat awareness dan tingkat kita pengelolaan pengelolaan anggaran kita yang jauh lebih prudent itu benar-benar harus strict gitu kan. Dimulai dari Kementerian Keuangan. Jadi memberi contoh gitu kan. Beri contoh nanti kementerian-kementerian teknis lain dan juga anggaran untuk daerah, transfer daerah itu betul-betul semuanya fokus untuk penanganan dan pemulihan ekonomi pasca Covid. Oke, itu dia. Berarti memang kita tunggu nanti peran dari kementerian-kementerian lainnya begitu. Setelah ini mungkin bisa menjadi contoh dari Kementerian Keuangan dalam mengelola anggaran yang tadi sensitif dengan kondisi saat ini begitu ya, Ibu Eni? Iya, Mas. Baik, Ibu Eni, terima kasih banyak atas waktu dan analisis yang menarik begitu. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Ibu. Sama-sama.